Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita semua nikmat iman, sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa terhalang suatu apapun. Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Aziza NIM 3119105 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan akan menjelaskan sedikit materi pada bab analisis sanad tentang takhrijul hadis. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber kedua ajaran Islam dalam menentukan suatu hukum fikih, yaitu hadis. Setelah yang pertama itu adalah Al-Quran seperti dalil atau firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah kedua yaitu hadis, baru yang nomor tiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang keempat adalah qiyas, yaitu menyamakan sesuatu dengan hukum yang sudah ada karena ada sebab atau persamaan hukum itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang yang kedua yaitu hadis atau sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, aku tinggalkan dua kalimat atau dua perkara yang mana jika kalian laksanakan maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Untuk lebih lanjut, tonton terus ya video ini. Dalam istilah ilmu hadis biasanya dikenal dengan tiga istilah. Yang pertama, matan, perawi, dan sanad. Sanad adalah sandaran hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut, sedangkan perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Yang terakhir adalah matan. Matan adalah isi hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis tersebut. Lalu, bagaimana sih cara untuk mentakhrij hadis atau menganalisis hadis tersebut? Di sini diterangkan ada tiga tahapan. Yang pertama adalah meneliti kualitas perawi tersebut. Perawi tadi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, di sini diteliti apakah riwayat tersebut hafalannya kuat atau thiqah maupun dobit atau kurang dalam hafalannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka seorang yang meneliti harus membuka kitab rijal, yaitu kitab yang berisi tentang riwayat hadis yang ada pada zaman Rasulullah maupun setelah Rasulullah meninggal. Di dalamnya terdapat biografinya, baik hidup, wafatnya,
maupun tinggal tempat rumahnya, maupun lain-lain. Di situ juga terdapat komentar ulama mengenai perawi tersebut, apakah thiqah, dobit, bahkan kizib atau seorang pembohong atau pembawa hadis palsu. Kemudian yang kedua adalah meneliti atau menganalisis redaksi matanya. Jadi di situ nanti kita harus mencari redaksi matanya dengan cara mengumpulkan semua hadis dari sumber kitab maupun primer maupun sekunder. Nah, setelah terkumpul semua, lalu kita bandingkan antara matan hadis yang pertama dengan matan hadis yang kedua maupun seterusnya. Setelah itu, kita dapati apakah ada perbedaan dalam penyampaian atau dalam redaksi matan tersebut. Misalnya, ada penambahan huruf atau pengulangan kata maupun penambahan kata yang terdapat dalam matan hadis tersebut yang tidak bisa dikompromikan. Maksudnya adalah sampai mengubah makna dari hadis pertama tersebut, hadis yang bersifat sahih tersebut, sehingga berubah maknanya sehingga tidak jadi hadis seperti yang Rasulullah ajarkan. Maka disitulah tugas kita sebagai meneliti atau mentakhrij hadis tersebut untuk benar-benar menyelidiki atau menyilah agar hadis tersebut dapat diambil kesohihannya sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hadis yang bersifat dhaif itu bisa diamalkan hanya hal yang bersifat ubudiyah atau amalan sehari-hari. Kalau untuk masalah yang lain tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Apalagi hadis itu maudhu atau hadis yang tertolak, maka sama sekali tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya adalah dalam hadis al-israf atau berlebih-lebihan yang berbunyi inna minas sarafi an ta'kula kulla masydahita, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu berlebihan itu adalah jika engkau memakan segala sesuatu yang engkau inginkan. Setelah ditakhrij atau setelah diteliti redaksi matanya, terdapat banyak perubahan. Salah satunya dalam kitab Syu'ab al-Iman karya Imam al-Baihaqi. Beliau menghilangkan lafaz inna menjadi minal, kemudian juga kata as-sarafi menjadi al-israfi, sehingga berbunyi minal israfi ang ta'kula kulla masyahita, yang sebelumnya berbunyi inna minas sarafi menjadi minal israfi. Kemudian ada lagi dalam kitab al-i'tilal al-qulub karya Imam al-Khatiri yang merubah kata ta'kula menjadi natanawala, dan juga menjadi domir ta mengubah menjadi domir na, sehingga berbunyi inna minas sarofa ang tanatanawala kullamashtahayna. Kemudian beliau juga mengubah kullama menjadi kullama, padahal kullama itu berarti segala sesuatu, sehingga kullama itu setiap kali. Memang tidak berpengaruh karena itu adalah kata sinonimnya, sehingga jika digabung menjadi inna minas sarofi ang natanawala kullamashtahayna, yang berarti sesungguhnya berlebihan itu adalah jika setiap kali engkau memakan apa yang engkau inginkan. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah meneliti jalur sanadnya, yaitu setelah kita meneliti redaksi matan, otomatis kita akan memperoleh ragam jalur sanad yang terdapat dalam hadis tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah meneliti jalur sanad dari kitab yang paling tertua terlebih dahulu. Setelah itu,
baru kitab-kitab lainnya, sehingga dalam proses tersebut nanti akan menghasilkan kesimpulan apakah hadis tersebut termasuk kategori hadis yang sahih, hasan, dhaif maupun maudhu, sehingga hadis tersebut kita bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun justru hadis tersebut hanyalah hadis palsu yang tidak boleh kita yakini maupun amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan saya mengenai tentang mentakhrijul hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.